Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pada hari ini sebelum kita memulai mata pelajaran akidah akhlak yang Bapak ajar, maka baiknya kita absen terlebih dahulu. Baiklah. Yang pertama, M. Andri Nikano. Ya Pak. M. Ripani. Hadir Pak. Wahyu Dinata. Hadir. Baiklah, pada hari ini materi kita adalah Asmaul Husna, di mana Asmaul Husna itu terdiri dari 99, dan yang akan Bapak bahas pada hari ini yaitu cuma dua, yaitu Al-Ahad dan Al-Khaliq. Anak-anak semua ada yang sudah tahu apa itu Asmaul Husna? Ada yang tahu? Baiklah, jika tidak tahu, Asmaul Husna secara bahasa berarti nama-nama yang baik. Sedangkan Asmaul Husna menurut istilah yaitu nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kemahagungan dan kesempurnaannya. Baiklah, Al-Ahad yaitu salah satu sifat yang dimiliki Allah. Al-Ahad menjadi salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang masuk dalam Asmaul Husna. Sifat tersebut memiliki arti yang Maha Esa atau Allah Maha Esa. Al-Ahad bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam berbagai hal. Artinya tidak ada makhluk yang memiliki sifat seperti Allah Subhanahu wa taala, karena Ia Maha Esa atau disebut pula yang Maha Tunggal. Al-Ahad dalam surat Al-Ikhlas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan diperanakan. Seperti yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Kemudian sifat Allah yang selanjutnya yaitu Al-Khaliq. Al-Khaliq berarti Allah adalah pencipta semua makhluk hidup yang ada di semesta ini. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan makhluk dengan wujud yang sempurna dan sebaik-baiknya bentuk. Baiklah, dari penjelasan antara Al-Ahad dan Al-Khaliq, yaitu yang terkandung di dalam Asmaul Husna, kita bisa melihat bahwa Al-Ahad yang artinya tadi Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam berbagai hal. Kita mengambil contoh pada kisah Nabi Ibrahim yang sedang mencari Tuhan. Nabi Ibrahim, kita akan mengambil contoh pada kisah Nabi Ibrahim yang sedang mencari Tuhan di antara bintang dan matahari. Ketika malam telah gelap, Ibrahim melihat sebuah bintang. Dalam agama Islam, Nabi Ibrahim disebut sebagai bapaknya para nabi. Sebutan ini muncul karena dari Ibrahim lahir banyak nabi yang menjadi pemimpin umat. Kisah Nabi Ibrahim tertulis dalam Al-Quran dan dia bahkan diberi gelar Khalilullah atau kesayangan Allah. Nabi Ibrahim lahir di Babylon. Waktu kecil, Nabi Ibrahim disembunyikan di dalam gua. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babylon atau Babilonia. Adalah sebuah negara kuno yang terletak di kawasan Mesopotamia yang sekarang bernama Irak.
ayahnya bernama Azar, masih keturunan Sam bin Nuh. Sejak kecil, Nabi Ibrahim terpelihara dari perbuatan jahat. Beranjak besar, ia pun mulai mempertanyakan siapa dirinya dan mengapa kaumnya menyembah berhala-berhala dari batu yang dibuat manusia yang tak mampu berbuat apa-apa. Ibrahim tak percaya bahwa berhala-berhala buatan manusia itu merupakan Tuhan yang harus disembah. Karena itu ia pun mulai mencari-cari Tuhan yang sebenarnya. Dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 76-78 disebutkan, ketika malam telah gelap, Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu ia berkata, inilah Tuhanku. Tapi tatkala bintang itu tenggelam, maka Ibrahim pun berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian ketika melihat bulan terbit, Ibrahim berkata, inilah Tuhanku. Tapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Lalu saat melihat matahari terbit, Ibrahim berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Dari pencarian ini, Nabi Ibrahim pun berkeyakinan Tuhan tidak akan pernah mati. Karena jika Tuhan mati, berakhirlah kehidupan di dunia ini. Dengan keyakinannya itu, Ibrahim pun meminta bukti bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 260 disebutkan, Allah pun memerintahkan Nabi Ibrahim mengambil 4 ekor burung dan kemudian mencincang-cincangnya. Burung-burung yang sudah dicincang itu diletakkan pada setiap bukit. Kemudian Allah menyuruh Ibrahim memanggil mereka, dan burung-burung itu pun kembali hidup dan terbang ke arah Nabi Ibrahim. Dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim memperingatkan kaumnya untuk tidak menyembah berhala, termasuk pada bapaknya. Namun mereka tidak menghiraukan seruan Nabi Ibrahim. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 58 disebutkan, Nabi Ibrahim pun menghancurkan berhala-berhala yang disembah kaumnya, kecuali sebuah patung besar yang menjadi induk dari patung-patung lainnya. Nabi Ibrahim sengaja tidak menghancurkan patung tersebut agar para penyembah berhala itu bertanya kepadanya. Kemudian kisah Nabi Ibrahim dilempar dalam bara api tapi tidak terbakar. Bukannya sadar, para penyembah berhala itu malah marah dan bertekad untuk membunuh dan membakar Ibrahim hidup-hidup karena menyebut penyembah berhala akan celaka. Mereka mengumpulkan kayu bakar dan mendirikan bangunan khusus untuk tempat membakar Nabi Ibrahim. Mereka ramai-ramai berteriak, bunuh dia, bakar dia. Dengan kesombongannya, Raja Namrud yang mengajak seluruh penduduk negeri untuk menyembah berhala mengatakan, hal ini akan menjadi bukti siapa raja dan dewa di muka bumi ini. Kemudian saat Nabi Ibrahim akan dilemparkan ke dalam bara api yang menyala, sesosok malaikat datang menawarkan bantuan. Namun Nabi Ibrahim berkata, cukuplah yang Maha melindungi, yang memberi keselamatan pada diriku hanyalah Allah. Lalu malaikat itu pun pergi. Ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam api yang membara, Allah pun berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 69 yang artinya, hai api, menjadi dinginlah dan jadilah penyelamat bagi Ibrahim. Kemudian seketika api itu tidak terasa panas dan melindungi Ibrahim supaya dapat berjalan dalam keadaan selamat di tengah-tengah bara api. Setelah sekian lama dalam kobaran api, Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan Nabi Ibrahim untuk keluar. Orang-orang yang melihatnya kebingungan dan tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Nabi Ibrahim mengatakan, ia hanya beriman dan berserah diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, anak-anak sekalian, dari penjelasan Bapak tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada, itulah tadi
Asmaul Husna atau sifat-sifat Allah. Di antaranya ada 99, dan yang kita bahas pada hari ini yaitu Al-Ahad dan Al-Khaliq. Yang Al-Ahad artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam berbagai hal. Dan Al-Khaliq berarti Allah adalah pencipta semua makhluk hidup yang ada di semesta ini. Dari kisah Nabi Ibrahim tadi, semoga kita dapat memetik hikmah yang bisa kita pelajari dan kita menjadi orang-orang yang beriman. Baiklah, cukup sekian materi kita pada hari ini. Bapak akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.